Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Bahaya Lidah dari kitab Intisari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali yang telah diseleksi ulang oleh Sayyidah Hawa. Menurut Al-Ghazali dikatakan bahwa bahaya lidah itu sangat besar dan tidak ada orang yang bisa selamat kecuali dengan diam, tidak artinya tidak berbicara kecuali pembicaraan itu ada manfaatnya, ada gunanya. Apa lebih jauh lagi bahwa dari aspek keimanan bahwa pembicaraan kita adalah menjadi perhatian dan diawasi oleh malaikat. Kemarin dalam surat Qaf ayat 18 Allah menegaskan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini menunjukkan bahwa ucapan serasi apapun menjadi perhatian ada di sisinya malaikat yang selalu mengawasi kita, mencatat. Ini apa artinya? Bahwa kita untuk memperhatikan dalam pembicaraan ini jangan sampai pembicaraan yang merusak nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah ditanya sesuatu yang paling banyak masuk ke dalam surga. Beliau bersabda, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian beliau ditanya lagi, siapa yang paling banyak masuk neraka? Beliau menjawab, adalah dua hal yang kosong, mulut dan kemaluan. Nah, ini adalah indikator bahwa dua hal ini yang harus kita perhatikan dalam kita pembicaraan kita adalah masalah lisan, ya, yang akan mempengaruhi terhadap ucapan kita, baik pengaruh pada diri kita maupun akan berpengaruh pada orang lain. Atau pendengar lanjut lagi, Rasulullah pernah menyatakan inna aksara khotoya ibnu Adam fi lisanihi. Sesungguhnya kebanyakan dosa anak Adam berada pada lidahnya, pada ucapannya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bukan tidak berarti boleh kita berbicara, tapi pembicaraan yang tentu berbawa makna dan tidak berpengaruh pada kerugian pada dirinya maupun bagi orang lain. Imam Ghazali kemudian menyebutkan ada beberapa penyakit lidah yang harus diperhatikan, ya. Tapi di sini tentu tidak akan berbicara secara keseluruhan apa penyakit lidah. Antara lain, yang pertama ada pembicaraan yang tidak berguna. Apa pembicaraan tidak berguna? Ya, pembicaraan yang tentunya yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya maupun orang lain. Kalau mungkin sekarang asbun, ya, asal ngomong. Atau sebagai batasannya disebutkan dalam kitab ini adalah perkataan yang tidak bermanfaat bagi kita ialah ketika kita mengatakan suatu pembicaraan yang sekiranya tidak diucapkan, ya, itu tidak akan menjadi berdosa dan tidak akan membahayakan keadaan harta maupun jiwa kita. Nah, ini pembicaraan yang tentunya kita pahami, ya, tidak perlu dikata apapun pun tidak masalah, ya. Tidak masalah. Yang kedua, berlebihan dalam berbicara. Ini penyakit juga, penyakit lisan. Ini kita cukup menyatakan satu kalimat, satu kata, kemudian biasanya kan ditambah-tambah. Ini yang hal ini yang tercela, yang jadi pembicaraan yang tidak bermanfaat dan menambah pembicaraan tersebut sehingga akan berdampak, ya, berpengaruh terhadap hal yang seharusnya tidak berguna. Kata Rasulullah, tegaskan, berbahagialah orang yang dapat menahan kelebihan lidahnya dan menginfakkan
kelebihan hartanya. Nah, ini menunjukkan memperkuat bahwa berbicara pun ya sesungguhnya sesuai dengan kebutuhan saja, tidak perlu ada penambahan. Penyakit yang ketiga, kata beliau, melibatkan pembicaraan yang batil. Nah, ini apalagi ya, pokoknya pembicaraan masalah yang berkaitan kemaksiatan ya, pendustaan ya, atau mungkin kan pembicaraan yang bagaimana kalau sekarang mungkin cara membohongin orang, menipu orang dan sebagainya, ini kan adalah buatan yang tidak jelas sekali, akan merugikan ya, perbuatan yang batil ya. Kata Rasul dikatakan bahwa orang yang paling besar dosanya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil. Yang jelas itu jelas merugikan ya. Problemnya, yang masalahnya adalah mungkin banyak orang yang tidak menyadari perbuatan batil ini. Ini yang harus diupayakannya. Jadi itu diantara yang harus kita waspadai dalam penjelasan kita, sehingga lidah ini harus kita manfaatkan dengan kebaikan. Apa kebaikan kita dengan berzikir, ngajak orang melakukan kebaikan ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, antara lain ya. Dan kita melatih untuk tadi sebaik-baik orang, bagaimana kita bisa memanfaatkan lisan kita, atau kalau tidak bisa mampu yang baik ya kita diam saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu memelihara lidah kita sehingga tidak membahayakan, dan tentu akan menjadikan sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang baik, itu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.